Hai, saya perempuan desa, sudah 5 hari nih enggak dolanan. Karena terakhir dolanan kan hari Jumat, terus rencananya mau lanjut hari Sabtu, tapi karena sakit, karena flu, jadi nggak bisa lanjut. Dan udah sembuh sebenarnya, habis sembuh kemarin ngangkutin tanah, ngangkutin bekas-bekas bakar-bakar, diangkutin dipindahin ke kebun biar di sebelah sana itu agak bersih gitu, agak terang. Dan sekarang tadi hari ini selesai pekerjaan rumahnya siang, 12:30 baru selesai, karena dari pagi sampai tadi jam 10 itu malah lagi komunikasi sama orang sampai berjam-jam belum selesai juga. Setelah itu baru melakukan pekerjaan rumah, nyapu, cuci baju, cuci piring, dan baru selesai 12:30 tadi. Terus sekarang lapar, tapi lapar masih malas untuk makan nasi. Jadi sekarang itu mau cari buah. Dan kalau mau makan buah di desa itu kan susah cari buah ya. Misalnya pengen buah apel, pengen buah pir, pengen buah anggur misalnya, itu harus ke kota dulu, harus perjalanan dulu sekitar 45 menit. Sedangkan saya kan kendaraan aja nggak ada, jadi kalau mau ke kota cuma untuk beli buah apel misalnya atau buah anggur itu kan seperti butuh persiapan dulu, butuh persiapan banyak. Ya begitulah hidup di desa. Makanya sekarang kan ada kebun nih, mau coba nyari buah di kebun. Dapat apa? Kalau kemarin kan dapat pisang Ambon dari sebelah situ tuh. Dari sebelah situ ada pohon, ini sebenarnya pohon pisang Ambon, tapi karena di desa itu kan kalau ada angin tuh kenceng, ada hujan kenceng, jadi dia tuh roboh, tapi dia masih tetap tumbuh dan pisangnya pun bisa masak dengan benar. Jadi kemarin udah dapet pisang Ambon dari kebun, lumayan bisa buat buah. Dan sekarang mau nyari kalau ada nanas atau salak atau mungkin buah lainnya nggak masalah, yang penting buah. Sekarang mau cari buah ke arah sana, ke arah situ, sekitaran kebun situ. Nah di situ kayaknya ada pohon, kalau bahasa Jawanya itu buah kepel ya. Buah kepel itu warnanya coklat, itu ada yang berbuah kemarin saya lihat. Kemudian mau cari salak. Yang lebih suka sih sebenarnya buah salak, dan kebetulan di desa kalau buah salak itu gampang buat
coba petik satu dulu. Lumayan nih dapat gede apa gede ya. Lap. Udah matang banget ini, harus cepet-cepet dipetik ini, soalnya udah kayak gini nih. Kalau udah kayak gitu kan udah matang banget, harus cepet-cepet dipetik. Manis banget. Ternyata banyak juga di sana. Ya begini, hidup di desa itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya itu kalau kita punya sedikit kebun, bisa kita tanamin buah sendiri, kita tanamin banyak-banyak pohon-pohon yang bermanfaat. Kalau berbuah kan tinggal metik, gratis pas metiknya. Kalau pas prosesnya nanam, merawat tanamannya ya emang kayak males sih, kayak yang susah gitu, jadi orang susah. Tapi kalau udah waktunya metik kayak gini kan enak, udah waktunya makan gini juga enak. Kita tinggal ini malah masih bersih tanpa pestisida, belum kena polusi dan lain-lainnya. Mau dipetik semua. Mau pulang dulu ambil wadah buat metik semuanya. Udah enak soalnya. Bawa pulang, kebetulan kan mama saya suka ya, mau dikasih ke mama, pasti mama saya senang. Nah, salainya tadi udah dikasihin ke mama, tapi mamanya nggak tahu lagi kemana, jadi masih ditaruh aja. Tapi pasti mama saya seneng banget, karena memang mama saya juga suka salak, saya juga suka salak. Pengalaman waktu baru-barunya pulang dari suatu tempat, begitu, ketika saya baru-barunya kembali ke desa, saya tuh saking kepinginnya salak, ya. Ada pengalaman buruk sekali. Saking saya kepinginnya salak, saya tuh putar-putar di pekarangan, di sekeliling, di kebun-kebun cari salak, dan ternyata dapat itu salak ya. Dan
eh, saya punya kucing, peliharaan kucing namanya Ici. Dia itu setiap saya kemana saja itu pasti ikut. Nah, biar nggak ikut tuh dia dikandangin dulu. Nah, ini tadi saya kandangin dulu karena saya takut hal yang pernah terjadi lagi. Jadi waktu saya cari salak itu, kebetulan pohon salaknya itu ada di dekat sumur. Nah, pas saya nyari-nyari salak, si Ici itu naiklah ke sumur. Padahal sumur itu udah ditutup pakai paranet seperti itu, tapi ternyata di tengahnya pas sambungan itu paranetnya itu ketika Ici naik ke situ tuh dia jadi keberatan beban si Ici mungkin ya, dia langsung turunlah ke bawah. Disitulah rasanya udah kayak orang, sampai saya tuh seperti mungkin itu perasaan saya karena saking saya nggak mau Ici kenapa-napa, sampai ada pikiran harus ikut masuk ke sana. Dalam pikiran saya ini nggak bener, ini saya seperti harus masuk. Dan untungnya Ici itu dia tetap dengan tetap bunyi wer gitu, saking takutnya mungkin dia pegangan pipa. Kemudian mbok itu nenek, mbok saya cari bantuan orang yang bisa dibilang ahli sumur, terus cari tangga yang panjang, cari alat-alat buat evakuasi si Ici itu, dan akhirnya Ici bisa diselamatkan. Sebenarnya kasihan, sangat kasihan, karena gara-gara saya yang cuma kepengen salak sampai Ici harus masuk ke sumur. Ya saya juga nggak ngerti sih, nggak tahu kalau ternyata paranet di sumur itu nggak begitu kencang gitu, atau gimana ya waktu itu posisinya. Yang jelas paranet itu ketika Ici naik, paranetnya jadi kayak gini, terus masuklah si Ici itu lewat sambungan paranet itu. Dan tapi sekarang sumurnya udah dirapetin, paranetnya udah dipakein. Nah, pokoknya sekarang udah rapet, udah bagus. Dan insya Allah kalau misalnya ada kebetulan hewan-hewan lain yang naik ke situ nggak bakalan nyemplung ke bawah. Gazebo, nggak jelas ya. Ya saya nyebutnya jebo aja. Jebo saya hari ini. Karena jujur dolanan seperti ini, dolanan dengan kamera, kemudian nanti dimasukin ke YouTube, kemudian ada beberapa yang nonton kayak gitu tuh seperti mendengarkan curhatan saya begitu. Bukan curhat sih, maksudnya apa ya? Ya entahlah, yang penting rasanya tuh kayak yang seneng aja begitu. Dan kalau misalnya ini saya sampaikan terima kasih juga buat mungkin beberapa orang yang nggak sengaja atau sengaja menonton video-video yang saya masukkan ke YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya sampaikan ini hanyalah jebonya saya, jebo setiap hari, dolanan namanya, perempuan desa dolanan. Dan isinya ya mungkin hanya ya seperti ini, jebo-jeboan sehari-hari. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti ada hal-hal positif lainnya atau hal-hal yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini saya cuma bisa jebo seperti ini. Dan jika video di YouTube ini yang saya masukkan ke YouTube ini kualitasnya nggak bagus, atau mungkin kadang saya terlihat buluk, terlihat dekil, terlihat kadang bersih, terlihat kadang hitam dan lain-lainnya, itu adalah ya memang dasarnya saya juga cuman seperti ini. Kemudian alat yang saya gunakan itu hanyalah alat ala kadarnya, hanya handphone yang saya gunakan untuk merekam. Kemudian saya sedikit edit dengan aplikasi di Android juga, bukan di laptop. Jadi memang semuanya hanya menggunakan alat-alat ala kadarnya saja.
dan semoga kedepannya ada alat yang lebih mensupport supaya nanti kalau keboan saya ini semakin rutin saya buat, nanti bisa ditampilkan dengan lebih baik, dan semoga ada hal-hal positif yang bisa saya sampaikan, entah itu apa nanti kurang tahu. Yang jelas terima kasih buat yang sudah dengan sengaja atau tidak sengaja menonton. Saya ucapkan terima kasih, dan saya lihat ada beberapa yang subscribe juga. Memang subscribe-nya masih saya hide, masih saya sembunyikan, masih belum pantas untuk ditampilkan. Itu juga saya sampaikan terima kasih. Nah, kalau untuk memohon tolong subscribe video saya, channel saya memang belum berani. Kenapa? Ya karena video yang saya masukkan ini sifatnya masih nol, belum ada sesuatu yang sifatnya edukatif, inspiratif, dan lain-lainnya. Karena ini hanya sekedar media saya untuk ya seperti ini. Mungkin orang nyebutnya have fun, ya have fun, buat seneng-seneng aja, sekedar untuk hiburan. Oke, saya Perempuan Desa, salam manis, salam sehat.